Kita tunda dulu pertanyaannya. Sekarang kita lihat. Halo. Baik, ini sudah ada dua orang pengawal profesional atau masing-masingnya sudah mengerti. Saya pengunjung sudah dari makanan. Nah, makanan di belakangnya pada sore hari ini itu berupa ikan selat kuning, ikan tembung, ikan tongkol, dan juga ada oktopus atau gurita. Dalam satu kali pemberian makan penyelam Tanjung ini bisa banyak di situ di depan. Sebenarnya masing-masingnya nih 25 kg. Artinya kalau ada dua penyelam, kalau penyelam bawa 50 kg hanya untuk sore hari ini saja. Karena ternyata pengunjung 50 kg tetap tidak cukup untuk satu harinya di Surakarta. Dan kami pemberian makan di akuarium utama ini sebenarnya 2 sampai 3 kali dalam satu harinya. Artinya di akuarium utama ini saja pengunjung Surakarta ini bisa membagikan makanan sebanyak 150 sampai 200 kg potongan dari ikan segar. Cukup banyak sekali karena jumlah ikannya juga sangat banyak dalam akuariumnya. Dan di sini sudah mulai ada nih, di sini sudah ada biota ikan yang memiliki bentuk tubuh yang tinggi dan juga gepengnya. Di sini ada yang namanya ikan pari. Nah, ikan pari di dalam akuarium Surakarta ini namanya adalah pari kelapa untuk jenisnya. Dimana ikan pari itu kalau pengunjung perhatikan nih selalu tersenyum di dunia dari pengunjung juga ada ikan pari. Ternyata merupakan salah satu biota predator yang berasal dari perairan air asin atau air laut. Dan juga ikan pari merupakan salah satu leader fish atau ikan yang berbahaya. Dikarenakan ikan pari ini memiliki duri beracun yang cukup berbahaya dan juga mematikan yang terletak di bagian dari pangkal ekornya. Nama duri beracunnya adalah serotonin. Bagaimana jika duri beracunnya tertancap di bagian otot halus manusia seperti mengenai ada bagian kaki, bagian lengan, itu bisa menyebabkan tulang kebas bahkan lebih parahnya hingga kelumpuhan. Tapi jika duri beracunnya tertancap di bagian organ vital manusia mengenai ada bagian dada, bagian jantung, itu bisa sampai menyebabkan kematian pengunjung. Cukup berbahaya sekali ya, tapi pengunjung tidak perlu khawatir karena ikan pari yang ada di dalam akuarium ini mereka tidak merasa terganggu oleh penyelamnya, sehingga ikan pari ini tidak akan membahayakan para penyelam yang saat ini masuk ke dalam akuariumnya. Nah, pengunjung kemarin punya pengalaman sedikit ya tentang ikan pari ini. Pada tahun 2006 ada salah satu seorang pemburu buaya asal Australia namanya adalah Steve Irwin, di mana Steve ini meninggal dunia akibat tertancap duri beracun ikan pari di bagian dari jantungnya saat dia meneliti pergerakan dari ikan pari. Jadi ikan pari ini merasa terganggu oleh keberadaan Steve Irwin saat itu, sehingga ikan pari ini menanamkan duri yang beracunnya di bagian dari jantungnya pengunjung. Dan saat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak bisa tertolong kembali karena tadi duri beracun cukup berbahaya dan juga mematikan. Nah, kemarin kenalan di sini juga sudah ada hewan reptil. Nah, kalau pengunjung lihat di belakang sana sudah ada hewan reptil berkaki empat, punya terkurung. Itu sudah tahu masih namanya hewan apa? Benar kura-kura. Ini ya. Ini karena masih hadiah buat bundanya di sebelah sini karena sudah betul dalamnya ini ada 2 hadiahnya. Terima kasih. Ya, di sini ada hewan reptil namanya hewan reptil. Sudah hadir 2 pengunjungnya di depan sini. Nah, pengunjung di mana penyu ini bukan kura-kura. Jadi kura-kura dan penyu merupakan 2 hewan yang berbeda. Mungkin pengunjung belum mengetahui ya seberapa perbedaan antara penyu dan kura-kura karena penyu dan kura-kura memiliki bentuk tubuh yang sama, punya tekuk di atas tubuhnya dan juga kakinya jumlahnya ada 4. Tetapi perbedaan yang pertama kali bisa kita lihat dari penyu dan kura-kura dilihat dari bentuk kakinya. Walaupun kakinya sama-sama berjumlah 4, kakinya penyu ini bentuknya keliping, gepeng, jadi seperti dari yang disebut sebagai kaki pelipat. Sedangkan kura-kura pada bagian kakinya itu berjari dan juga bercakar. Terus ada lagi perbedaan kedua dari habitat atau tempat tinggalnya pengunjung. Di mana penyu ini tempat tinggalnya di air laut atau di air asin. Sedangkan kura-kura mereka adalah kelompok amfibi yang bisa hidupnya di 2 alam. Kura-kura hidupnya di air laut seperti sungai, danau, dan juga rawa-rawa. Dan juga
pantai. Tapi saat penyu sudah menetas telurnya di area pasir pantai, dia akan kembali lagi ke lautan. Jadi penyu ini tidak mengalami telur-telurnya di pasir pantai. Nah, kalau kita lagi nih, kita lihat tuh penyu yang makan ikan. Penyu yang jenisnya adalah Oxyocitato atau penyu sisik ya. Di mana penyu di dunia ini hanya tersebar 7 jenis saja. Cukup sedikit sekali muncul sehingga menjadikan penyu ini salah satu biota langka. Nah, muncul di mana penyu di dunia ada 7 jenisnya. Yang paling pertama, paling terbesar, yang bernama dari penyu belimbing. Ada juga jenis dari penyu sisik yang diberikan makan. Ada jenis dari penyu pipi, penyu tempayan, penyu hijau, dan penyu seksual atau nomor 4. Ada juga dari penyu lekap dan juga penyu lekap camping. Dan perlu diketahui dari 7 jenis penyu yang tersebar di dunia ini, 6 di antaranya berada di lautan Indonesia. Hanya ada 1 jenis penyu yang tidak ada di Indonesia. Jenisnya adalah penyu lekap camping. Nah, kita